Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ dan tentunya masih seputaran asam lambung. Saya akan memotivasi pada saudara-saudaraku semua yang belum sembuh. Tetaplah semangat sembuh. Karena dengan Anda bisa sembuh, Anda bisa beraktivitas, bekerja normal seperti orang lain. Dan jangan terlalu berpatokan, saya ini bekerja dengan pikiran, saya ini terlalu capek sehingga saya sulit sembuh. Jangan berpikir seperti itu. Saya akan tunjukkan saudaraku. Jadi pekerjaan saya pun sebenarnya tidak memakai tenaga. Saya hanya duduk, berpikir di depan laptop, di depan solder. Jadi setiap hari itu memang saya kurang bergerak jika saya bekerja. Tapi setiap sore saya dulu memang terus rutin jalan sore sampai keringetan, minum air yang banyak. Dan jika sudah rutin jalan sore, itu akan sangat membantu penyembuhan. Dan tentunya terus simak video dari Hobi Mas DJ dari part 1 ke part yang lain sampai semuanya ditonton semua, dipahami, tidak perlu dicepet-cepetin, tidak perlu diburu-buru. Pahami, pastikan Anda dalam posisi santai untuk menyimaknya supaya Anda bisa meresapi, oh begini loh, begitu loh. Nah, jadi Anda maksud, Anda paham apa yang saya bicarakan. Kalau Anda tidak paham, terus mau kapan Anda sembuhnya? Kalau Anda nonton videonya saja dicepet-cepetin, tidak paham harus apa yang Anda lakukan itu ketika kambuh harus bagaimana Anda tidak tahu, ya kapan mau sembuhnya? Nah, ini saya akan menunjukkan pekerjaan saya pun sebenarnya memakai pikiran, saudaraku ya. Ini saya servis handphone. Jadi setiap hari bergelut dengan mesin-mesin HP. Uh, ini pun di depan saya sudah ada laptop. Ini memang untuk kerja. Jadi apalagi yang membuat Anda untuk ragu untuk sembuh? Nah, yang membuat Anda itu tidak semangat apa? Nah, jadi jangan putus asa. Demi keluarga, demi masa depan harus tetap semangat. Supaya kerja kita enak, kita mau makan apa yang mau kita makan pun bisa. Ini kerja, makanannya sih loh coklat. Dan minumnya loh kopi. Nah, ini kalau penderita asam lambung ini kalau nggak siap ambulan jangan coba-coba. Santai. Nanti ada waktunya. Jika sudah sembuh, insya Allah bisa. Kita mau makan apa yang ingin kita makan tanpa rasa cemas, insya Allah bisa. Jadi bagi saudaraku yang belum yakin kalau Mas DJ sudah sembuh, ini buktinya ya saudaraku. Ya memang kerjaannya istilahnya memang memakai pikiran. Makanannya pun yang setiap hari yang sudah saya makan juga ya memang normalnya orang normal lah sudah saya makan. Dan alhamdulillah sudah tidak ada sensasi-sensasi, kembung-kembung sudah tidak ada. Jadi tetap jaga kondisi Anda, sesuaikan dengan keadaan Anda. Jika memang Anda kerja malam, siang istirahat, ketika bangun dari tidur, berjemur, jalan kaki, cari keringat, minum yang banyak, hindari makanan yang memang membuat lambung kambuh, hindari dingin. Semua penderita asam lambung tidak akan tahan dengan dingin. Itu sangat mengganggu sekali dan sangat mempercepat kita kambuh. Sudah kena dingin, kita telat makan, sekali makan juga makannya yang nggak karuan membuat lambung kita tambah tersiksa, ya nggak sembuh-sembuh. Jadi begini ya saudaraku ya, penanganannya yang memang lama sekali membuat kita sembuh itu ketika apa? Kita sudah merasa sembuh, padahal belum. Itu kuncinya. Jadi tetaplah waspada, jangan sampai saya sudah kuat, saya makan ini sudah tidak apa-apa. Ada sensasi, tenang saja, cuek saja, tenang saja. Itu hanya untuk membantu supaya asam lambung Anda tidak naik, bukan mengobati. Itu kalau misal terjadi kepada kita, tapi kalau kepada anak, misal anak kita panas badannya, apakah cukup hanya tenang?
Nah, tenang itu perlu supaya apa? Kita bakal tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita cemas, pikiran kita tak kemana-mana, alhasil apa? Anak kita tidak tertangani dengan tepat. Begitupun badan kita. Kita harus tenang, cari solusi apa. Oh, saya ini kambuh, saya ini harus bagaimana. Oh, kata Mas DJ kalau kembung itu banyak jalan, banyak minum. Tapi tetap harus tenang. Tapi ingat, tenang itu bukan obat. Nggak bisa menyembuhkan asam lambung hanya dengan tenang. Anda harus banyak sekali apa yang harus Anda lakukan untuk menunjang kesembuhan. Memang harus sabar. Prosesnya itu memang lama. Semua penderita asam lambung ketika dia sudah sampai ke fase anxiety itu positif lama. Jadi jangan lagi percaya, oh minum ini, sekali minum sembuh, itu bohong. Saya sudah semua itu. Saya sudah mencoba ini yang ABC itu semua. Itu sudah pernah saya coba dan tidak sembuh-sembuh. Dan saya bisa sembuh hanya dengan hal-hal sepele. Yang terutama apa? Saya mempelajari diri saya sendiri. Saya harus tahu apa yang harus saya lakukan. Tenang saja, tanpa kita harus tahu apa yang kita lakukan, tetap kambuh. Anxiety tetap datang. Ketika Anda makan pantangan, oke lah, cuek. Seperti yang sudah pernah saya bahas di part 16. Cuek, oke cuek. Besok dimakan lagi, cuek lagi, besoknya lagi. Nggak bisa bangun. Nah, jadi kalau ketika kita sudah ingin mencoba sesuatu makanan yang memang kita tahu itu pantangan, sehari ini kita makan, besok jangan dulu. Dan ketika kambuh, lakukanlah hal yang memang membuat perut Anda itu nyaman. Seperti yang sudah saya jelaskan ketika memilih sayuran dan cara mengolahnya, apa yang harus kita makan. Nah, itu ketika kambuh, itu dipakai. Kalau sudah agak mending, kita mau makan yang lain lagi, boleh. Tapi ketika kita sudah kambuh, janganlah kita terus-terusan makan pantangan yang memang membuat lambung kita terus tersiksa. Semakin kita sering kambuh, akan lambat sembuh. Sudah sering sekali saya bilang, semakin kita jarang kambuh, kita akan lebih cepat sembuh. Semakin Anda kurang bergerak, apalagi ketika sore hari, akan lebih sering kambuh. Nah, saudaraku ya, jadi jangan sampai kita tidak tahu apa sih yang harus kita lakukan. Nah, itu untuk kesembuhan kita loh, untuk diri kita sendiri loh. Nah, jadi kalau misalnya ada saran atau dari siapa yang kira-kira orang itu tidak paham asam lambung, tidak perlu diikuti. Itu akan membuat Anda lebih cemas, akan membuat Anda lebih lama sembuh. Jika ingin bercerita tentang penyakit Anda, ceritalah kepada orang yang memang mengerti asam lambung ini. Hindari cerita dengan orang yang tidak paham. Ketika Anda bercerita dengan orang yang tidak paham dengan asam lambung, itu akan membuat kita tambah cemas. Karena memang pendapat orang itu kan berbeda-beda. Nah, berbedanya kenapa? Karena memang pengetahuannya pun beda-beda. Ketika kita bercerita kepada orang yang tidak tahu, dia cerita, oh tetangga saya kemarin ada yang kena asam lambung, nggak lama meninggal. Nah, padahal kita nggak tahu apa benar cuma asam lambung yang dideritanya. Jadi jangan cemas, jangan takut tidak sembuh, jangan putus asa. Jadi ketika kita bekerja dengan anxiety, ya ketika kita lelah, istirahat. Kalau memang pekerjaan kita bukan swasta, terikat misal, ya bilang terus terang kepada atasan Anda, mohon pengertiannya, beritahu dia bahwa Anda sedang sakit. Ya, insya Allah ada jalan keluarnya. Yang penting tetap berusaha dan berdoa. Sudah sering saya bilang di video saya sebelumnya, makan yang banyak. Sering-sering makan nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu kenyang. Jangan pula lambung kita kelamaan kosong. Kurangi berpikirnya yang kira-kira memang tidak perlu dipikir, tidak usah dipikir. Santai saja, buat happy. Lakukan hal apa yang membuat Anda senang, yang membuat Anda tenang, yang membuat Anda nyaman. Lakukan. Insya Allah itu akan menunjang proses penyembuhan Anda. Jika memang Anda mendengarkan video dari Hobi Mas DJ membuat Anda tenang, dengarkan, simak baik-baik. Insya Allah Anda lekas sembuh. Ngopi lagi ya saudaraku ya. Mantap. Jadi jangan takut untuk tidak sembuh.
Saya sudah lama dulu sampai ya lebih sebenarnya 2 tahun lebih. Alhamdulillah saya bisa sembuh normal sampai ke anxiety berobat ke sana sini ya memang seperti itu. Jadi daripada uang untuk banyak berobat yang nggak karuan membuat kita juga tetap nggak sembuh-sembuh, mending untuk sedekah. Karena sedekah itu memang menolak bala, melancarkan rezeki kita. Ya banyak sekali hikmah dari kita bersedekah. Bantu yang memang orang yang membutuhkan. Jadi bukan hanya materi, sedekah itu saudara ya, dari pikiran, tenaga pun kita bisa membantu. Jadi jangan berkecil hati. Wah, saya nggak punya apa-apa mas, mau sedekah gimana untuk makan sehari-hari saja sulit. Doakan. Dengan Anda mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan Anda. Nah, jadi ketika ada orang susah, Anda melihatnya, doakan. Ya Allah, semoga orang itu sukses, semoga orang itu sehat selalu. Doakan orang. Itu cara saya dulu. Itu membuat saya lebih sangat tenang. Karena saya merasa banyak kok lah yang lebih susah dari kita itu banyak. Saudaraku, itu saja sedikit motivasi supaya Anda lekas sembuh. Terus semangat sembuh. Jangan sampai menyerah. Simak terus video dari Hobi Mas Diki. Insya Allah bermanfaat. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Pada yang kuasa saya mohon ampun. Jika ada benarnya, memang dari yang kuasa untuk Anda. Insya Allah bermanfaat dan Anda lekas sembuh. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.